Iran dan Amerika Serikat terus meluncurkan serangan balasan dari target fasilitas sipil hingga infrastruktur di negara sekutu. Lalu bagaimana eskalasi perang Iran-AS ke depan? Apakah perang Iran-AS ini akan berlanjut hingga perang terbuka? Saya akan berdiskusi dengan pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Agung Sasongko Jati. Pak Agung, selamat sore Pak dengan Tifal di sini. Selamat sore. Kalau Anda lihat eskalasinya sudah seperti ini, bisakah kita katakan akan mengarah ke perang terbuka atau masih jauh, Pak? Jadi gini, secara teknis militer ya, pelajaran di Amerika nih ya, bahwa kita sudah melewati fase konflik abu-abu atau gray zone area atau perang bayangan. Saat aset udara AS melakukan serangan kinetik malam demi malam, seperti gelombang ke-6, ya mereka udah gelombang ke-6 sampai tanggal 17 Juli mulai tanggal 11. Ke infrastruktur strategis Iran, dan Iran merespon dengan serangan balistik dan drone ke pangkalan di Kuwait, Bahrain, Jordania, dan lainnya. Itulah definisi operasional dari perang terbuka. Jadi sekarang udah perang terbuka ya. Perang terbuka itu tidak lagi membutuhkan deklarasi perang formal seperti zaman dulu. Dalam perang modern, ketika dua negara secara aktif berulang kali menargetkan instalasi militer serta infrastruktur kritis serta satu sama lainnya dengan kekuatan kinetik, baik rudal, bom, drone, secara de facto perang terbuka sudah terjadi. Nah, Washington sudah membuang narasi diplomatik dan mengadopsi narasi eksistensial, yang berarti mereka sudah masuk ke mode total war dalam kerangka tujuan strategis mereka, yaitu menghancurkan kapasitas Iran untuk memproyeksi kekuatan. Di sisi lain, blokade Selat Hormuz oleh Iran dan aktivitas penuh poros perlawanan, Hezbollah, milisi Irak, dan lainnya menunjukkan bahwa Iran tidak lagi menahan diri. Mereka sedang melakukan perang atrisi atau war attrition, dan akhirnya kita akan melihat penggunaan asal strategis untuk type of strike jarak jauh ya, dan penggunaan rudal balistik jarak jauh. Ini bukan lagi skirmish, bahasa Indonesianya pertempuran kecil ini. Ini adalah pertukaran serangan yang dirancang untuk melumpuhkan fungsi negara. Amerika mencoba menghancurkan sistem komando dan kendali Iran, sementara Iran mencoba merusak pasukan daripada rantai logistik Amerika di kawasan Teluk. Keduanya adalah target perang terbuka. Kurangnya formalitas deklarasi perang adalah masalah prosedur politik domestik. Namun di lapangan, rules engagement yang berlaku adalah rules engagement daripada perang total atau perang terbuka. Baik, kalau kemudian judulnya perang terbuka, maka akan ada pihak yang ikut campur atau turut serta di situ, atau mungkin faksi yang ikut terlibat di sana, Pak? Ya, coba kita membedah ya, orde pertempurannya atau order of battle istilah bahasa sananya ya. Di Asia Barat, saya nggak bilang Timur Tengah lagi, di Asia Barat saat ini. Kita melihat polarisasi yang sangat tertajam, di mana perang terbuka ini tidak terorganisasi di Iran saja, namun juga meluas ke seluruh teater di Timur Tengah. Istilah Baratnya teater ya, atau posisi ya. Nah, pertama kita lihat koalisi Barat dan Sekutu. Pertama Amerika Serikat sebagai penggerak utama dengan kekuatan Central Command atau Komando Tengah ya, dengan armada kelima Bahrain dan pangkalan-pangkalan di udara di Qatar, Uni Emirat, Kuwait, dan Yordania. Mereka menyediakan dukungan intelijen, bahan baku di udara, dan serangan take-off presisi. Koalisi Barat, sesuai pernyataan mereka menyediakan dukungan logistik, akses intelijen, dan kemudian mereka menyiapkannya di Siprus dan di Laut Arab, jadi tidak langsung terlibat. Israel sendiri sebagai forward-looking partner, Israel terlibat secara aktif untuk perlindungan diri terhadap serangan udara balistik Iran untuk operasi intelijen dan serangan presisi. Dan negara Teluk, meskipun banyak ingin menjaga netralitas, namun secara geografi mereka akan terlibat sebagai pangkalan Amerika. Mereka menjadi target penyangga. Dan pihak kedua yaitu poros perlawanan atau Iran nih, Axis of Resistance. Iran sebagai komando pusat mengerahkan IRGC dan Artes dengan segala macam peralatan rudal dan drone-nya. Itulah menggunakan kekuatan deterrence utama di perbatasan Israel mampu melakukan serangan roket milisi Irak dan Suriah bertugas menyerang pangkalan logistik Amerika di darat, dan Houthi. Nah, ini fokus pada gangguan maritim di Laut Merah dan serangan rudal hipersonik ke target strategis Laut Merah. Dan akhirnya ini adalah benturan dua blok secara langsung. Ini perlawanan pihak yang tertindas melawan pihak hegemoni menguasai Timur Tengah selama ini. Iran membuat mereka tidak kelihatan berkuasa lagi, dan akhirnya Iran sadar bahwa mereka tidak bisa menang secara simetris, tembak-tembakan langsung. Mereka menggunakan jaring perlawanan asimetris. Yang terlibat ini bukan sekedar pengikut, namun ini. Sehingga akhirnya perang ini akan jadi sangat mahal bagi Amerika, mahal di bidang militer, mahal di bidang ekonomi, mahal di bidang polisi, dan akhirnya Iran akan mencoba makin larang berlangsung, maka makin berkurang kemampuan Amerika untuk menjaga tingkat serangan. Satu hal lagi, singkat saja, kalau melihat dari segi persenjataan dan logistik dari masing-masing pihak, Iran dan Amerika, seberapa lama kedua belah pihak ini akan saling melancarkan serangan masing-masing, Pak?
Ya, jadi saya singkat saja ya. Jadi negara-negara Amerika dan Iran ini sudah berpotensi menjadi negara rudal. Iran memiliki inventaris logistik terbesar di Timur Tengah, Fatah, Qiyam, Sahab, Sofagan. Rudal psionik Fatah 2 yang terbaik di dunia, game changer, sehingga bisa menembus pertahanan udara kelas berat seperti Patriot, Aero, dan lainnya. Pertahanan udara meskipun memiliki jet tempur generasi 5, Iran memiliki pertahanan udara berlapis yang sangat kuat, Bafar 37 dan S-300 PFU yang sebetulnya Amerika tidak berani lagi sembarangan masuk ke dalam Iran, mereka menembak jarak jauh, mengakibatkan rudal jarak jauh Amerika sekarang berkurang besar. Bunker ini menjadi membuat kekuatan dalam karena banyak yang tidak bisa diajukan di dalam tanah kan, dan desentralisasi mengenai pengendalian. Dan terakhir ada asimetris swamping. Banyak serangan digagalkan, tapi jangan dilihat kegagalannya, dilihat berapa banyak pengorbanan untuk menggagalkan itu. Jadi untuk melawan Korea Barat, Iran tidak akan menang dalam perang konvensional, tapi dia memaksa perang ini terlalu mahal, sehingga membuat Amerika dan sekutunya tidak bisa meneruskan. Pada akhirnya mereka akan diam, tidak menyerang, kehabisan senjata, dan itu berarti mereka akan bertepuk lutut. Sekarang mereka memaksa pihak Barat, pihak Amerika, untuk bagaimana saja meminta perdamaian dengan konsesi yang lebih menguntungkan Iran dibandingkan. Karena dulu kan MOU pertama itu seperti penyerahan diri Amerika, sepenuhnya membuat keuntungan Iran, yang sekarang saat Amerika agak terbuka sendiri, agak kurang kendor tekanan, mencoba mengingkarinya. Tapi nanti akan kembali ke posisi semula, Amerika akan surrender lagi, mengalah pada banyak Iran. Kita bisa lihat seperti itu arahnya. Oke, Pak Agung Sasongkojati, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu ya Pak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.